Selamat sore Ibu dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang routing concept. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cassandra Napitupulu, Ketua Kelompok 1. Dan teman-teman saya yang bernama Tahnia, kedua Rini Panjaitan, ketiga Irma Tobing, keempat Lidlina Purba, kelima Debbie Silitonga, keenam Esther Brutu, ketujuh Universitas Estetika, kedelapan Maria Sitanggang, kesembilan Sri Panjaitan, dan kesepuluh Rosa Sinaga. Yang pertama, yang akan menjelaskan tentang halaman pertama, yaitu Tahnia mengenai routing concept. Baiklah, saya akan melanjutkan. Jadi pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang konsep perutean. Jadi dengan modul ini akan dijelaskan bagaimana router menggunakan informasi dalam paket untuk membuat keputusan penerusan. Slide selanjutnya. Nah, di sini masuk ke dalam path determination atau penentuan jalur. Jadi ada dua fungsi router. Sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa saklar Ethernet digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir dan perangkat perantara lainnya, seperti saklar Ethernet lainnya ke jaringan yang sama. Jadi router menghubungkan beberapa jaringan, yang berarti memiliki beberapa antarmuka yang masing-masing dimiliki oleh jaringan IP yang berbeda. Ketika router menerima paket IP pada satu antarmuka, router akan menentukan antarmuka mana yang digunakan. Ini yang dikenal sebagai perutean. Fungsi utama router adalah untuk menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket berdasarkan informasi dalam tabel peruteannya dan untuk meneruskan paket ke tujuan mereka. Slide selanjutnya. Nah, iya, itu. Selanjutnya jalur terbaik dalam pertandingan terpanjang. Jalur terbaik dalam perutean dikenal sebagai kecocokan terpanjang. Kecocokan terpanjang adalah proses yang digunakan router untuk menemukan kecocokan antara alamat IP tujuan paket dan entry perutean di tabel perutean. Tabel routing berisi entry rute yang terdiri dari awalan atau alamat jaringan dan panjang awalan. Agar ada kecocokan antara alamat IP tujuan dari sebuah paket dan rute di tabel perutean, jumlah bit paling kiri harus cocok antara alamat IP paket dan rute di tabel perutean. Ini digunakan untuk menentukan jumlah minimum bit paling kiri yang harus cocok. Kecocokan terpanjang adalah rute di dalam tabel perutean yang memiliki jumlah bit pencocokan paling kiri paling banyak dengan alamat IP tujuan paket. Rute dengan jumlah bit paling kiri yang setara atau kecocokan terpanjang selalu merupakan rute yang paling disukai. Dan selanjutnya, di sini masuk ke dalam contoh pencocokan terpanjang alamat IPv4. Seperti yang kita lihat dalam tabel, paket IPv4 memiliki alamat IPv4 dengan tujuan 172.16.0.10. Router memiliki 3 entry rute dalam tabel perutean IPv4 yang cocok dengan paket ini, yaitu 172.16.0.12 dan 172.16.0.18 dan 172.16.0.026. Dari ketiga rute tersebut, 172.16.0.026 memiliki kecocokan terpanjang dan akan dipilih untuk meneruskan paket. Jika salah satu rute ini dianggap cocok, setidaknya harus ada jumlah bit yang cocok yang ditunjukkan oleh subnet max dari rute tersebut. Selanjutnya masuk ke dalam contoh pencocokan terpanjang dengan alamat IPv6. Seperti yang dilihat dalam tabel, paket IPv6 memiliki alamat IPv tujuan 2001 DB8C00099. Contoh ini menunjukkan 3 entry rute, tetapi hanya 2 di antaranya yang benar-benar cocok, dengan salah satu yang paling cocok. 2 entry rute pertama memiliki panjang awalan yang memiliki jumlah bit yang cocok yang diperlukan seperti yang ditunjukkan oleh panjang awalan. Entry rute pertama dengan panjang awalan 40 cocok dengan 40 bit paling kiri di alamat IPv6. Entry rute kedua memiliki panjang awalan 48 dan dengan semua 48 bit yang cocok dengan alamat IPv tujuan. Dan ini merupakan kecocokan terpanjang. Entry rute ketiga cocok karena awalan 64 membutuhkan 64 bit cocok. Agar awalan alamat tadi cocok, 64 bit pertama harus merupakan alamat IPv6 tujuan paket.
hanya 48 bit pertama yang cocok, jadi entry route ini dianggap tidak cocok. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu build the routing table. Ini perhatikan pada gambar berikut bagaimana awalan dan panjang awalan dari jaringan dari perspektif R1 ini. Nah, jaringan di topologi disorot dan diberi label dari perspektif R1. Semua jaringan pada IPv4 dan IPv6 yang disorot dengan warna kuning adalah jaringan yang terhubung langsung. Semua jaringan IPv4 dan IPv6 yang disorot dengan warna biru disorot dengan nama jaringan jarak jauh. Nah, selanjutnya perbedaan cara router mempelajari route. Yang pertama, directly connected networks atau jaringan yang terhubung langsung. Di jaringan terhubung langsung ini, jaringan yang dikonfigurasi pada antarmuka yang aktif pada router. Jaringan terhubung langsung ditambahkan ke tabel perutean ketika antarmuka dikonfigurasi dengan alamat IP. Yang kedua, remote network atau jaringan jarak jauh. Pada jaringan jarak jauh ini, tidak terhubung langsung ke router. Router belajar tentang jaringan jarak jauh dengan dua cara. Yang pertama, static router. Yang kedua, dynamic routing protocols. Yang ketiga, default router atau router default. Ini menentukan router next hop untuk digunakan ketika tabel routing tidak berisi rute tertentu yang cocok dengan alamat IP tujuannya. Selanjutnya, packet forwarding. Packet forwarding decision process atau proses keputusan penerusan paket. Perhatikan gambar berikut menunjukkan bagaimana router pertama kali menentukan jalur terbaik dan kemudian meneruskan paket tersebut. Nah, langkah-langkah berikut menggambarkan proses penerusan paket yang ditunjukkan pada gambar. Yang pertama, frame data link dengan paket IP yang dienkapsulasi tiba di antarmuka Inggris. Yang kedua, router memeriksa alamat IP tujuan di header paket dan melihat tabel perutean IP-nya. Yang ketiga, router menemukan awalan pencocokan terpanjang dalam tabel routing. Yang keempat, tabel mengenkapsulasi paket dalam bingkai tautan data dan meneruskannya ke antarmuka jalan keluar. Tujuannya dapat berupa perangkat yang terhubung ke jaringan atau router next hop-nya. Yang kelima, jika tidak ada entry route yang cocok, paket akan dihapus. Selanjutnya, di slide yang ke-6, 3 hal yang dapat dilakukan router dengan paket setelah menentukan jalur terbaik. Yang pertama, forwards the packet to a device on a directly connected network atau meneruskan paket ke perangkat di jaringan yang terhubung langsung. Ini jika entry route menunjukkan bahwa antarmuka jalan keluar adalah jaringan yang terhubung langsung, berarti bahwa alamat IP tujuannya dari paket tersebut adalah milik perangkat di jaringan yang terhubung langsung. Yang kedua, forward the packet to a next hop router. Atau dapat dikatakan bahwa menentukan paket ke router next hop. Jika entry route menunjukkan bahwa alamat IP tujuan berada di jaringan jarak jauh, maka alamat IP tujuan paket milik perangkat di jaringan yang tidak terhubung langsung. Yang ketiga, drops the packet no match in routing table atau menjatuhkan paket tidak ada kecocokan di tabel perutean. Jika tidak ada kecocokan antara alamat IP tujuan dan awalan di tabel routing dan jika tidak ada rute default, paket akan di-drop. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. End-to-end packet forwarding atau penerusan paket end-to-end yang menjadi tanggung jawab utama dan mengenkapsulasi paket dalam tipe bingkai tautan data yang sesuai untuk antarmuka keluar.
Misalnya, kita dapat melihat pada format bingkai tautan data untuk tautan serial dapat berupa protokol point-to-point atau triple P, protokol high level data link control atau HDLC, atau beberapa protokol layer 2 lainnya. Dan untuk mengetahui isi dan format frame data link berubah di setiap hop, kita dapat langsung melihatnya pada link YouTube yang sudah tertera pada slide. Selanjutnya, pada slide ke-8, paket forwarding mechanism atau mekanisme penerusan paket. Seperti telah disebutkan sebelumnya, tanggung jawab utama dari fungsi penerusan paket itu untuk mengkapsulasi paket dalam tipe bingkai tautan data yang sesuai untuk antar muka keluar. Semakin efisien router dapat melakukan tugas ini, semakin cepat paket data diteruskan oleh router. Router mendukung 3 mekanisme penerusan paket, yaitu pergantian proses, peralihan cepat, dan penerusan Cisco Express atau CEF. Yang pertama, pergantian proses. Mekanisme penerusan paket yang lebih lama masih tersedia untuk router Cisco. Ketika sebuah paket tiba di sebuah antarmuka, itu diteruskan ke bidang kontrol, di mana CPU mencocokkan alamat tujuan dengan entry di tabel perutiannya, dan kemudian menentukan antarmuka keluar dan meneruskan paket. Terlihat pada gambar berikut. Peralihan cepat adalah mekanisme penerusan paket lain yang lebih tua yang merupakan penerusan proses peralihan. Dengan peralihan cepat, kita dapat memerhatikan bagaimana paket pertama aliran yang dialirkan prosesnya dan ditambahkan ke cache peralihan cepat. Next slide. Selanjutnya. Lagi. Slide 9. Penerusan Cisco Express. Selanjutnya di bawah penerusan Cisco Express. Ya, Cisco Express Forwarding atau penerusan Express. Penerusan Cisco Express merupakan peralihan cepat, membangun forwarding information base atau FIB dan tabel adjacency. Namun entry tabel tidak dipicu oleh paket seperti peralihan cepat, tetapi dipicu oleh perubahan. CEF membuat tabel FIB dan adjacency setelah jaringan terkonvergensi. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu basic router configuration review. Yang pertama itu topologi. Router itu membuat tabel perutian untuk membantu menentukan kemana harus meneruskan paket. Namun sebelum masuk ke detail tabelnya, kita di sini akan dijelaskan mengenai router configuration dan verification task. Lanjut ke gambar. Gambar ini merupakan satu contoh dari router configuration and verification task. Lanjut ke configuration commands. Nah, di sini akan menjelaskan contohnya, yaitu untuk mengkonfigurasi R1. Yang pertama, untuk menampilkan gambar ini tampil seperti ini. Gambar yang tadi itu yang R1 kita klik, lalu nanti kita klik di Cisco-nya, maka akan tampil seperti gambar hitam yang di bawah yang ada router. Lalu di situ kita klik enable, kita klik enable, terus ke configuration terminal. Lalu di situ kita akan membuat hostname-nya
menjadi R1. Di situ sebelumnya hostname-nya adalah router. Nah, setelah di-set jadi hostname-nya R1, di bawah hostname R1 itu sudah jadi R1 config. Lalu kita akan membuat enable secret class, yaitu untuk mengset passwordnya. Sebelumnya kita lalu di situ akan kita klik line console 0. Itu berfungsi untuk melakukan konfigurasi pada port konsol supaya terkonfigurasi login pada perangkatnya. Lalu setelah kita klik line console 0, kita akan klik login synchronous dan kita set passwordnya menjadi Cisco. Lalu kita login, exit, lalu kita masuk ke baris FTY 04. Kita kasih passwordnya Cisco, lalu login, lalu transport input SSH telnet ini, yaitu kita menentukan SSH-nya dengan mengklik transport input SSH telnet. Lalu kita klik exit. Kemudian ke slide berikutnya. Yang itu tadi sudah terenkripsi passwordnya. Lalu yang ini IPv6 ini selanjutnya dari lanjutan yang tadi kita klik kita aktifkan IP versi 6 routingnya. Kita cache routing. Lalu kita masuk ke interface gigabit telnet 0/0. Nah, tadi kan gambarnya terhubung ke ketiga, yaitu LAN 1, LAN 2, dan R2. Jadi yang pertama kita konfigurasi satu-satu dari description link to LAN 1. Kita set IP address-nya seperti yang tertera pada gambar. Lalu kita set lagi IP versi 6-nya, address IP versi 6-nya seperti yang tertera pada slide. Lalu IP versi 6 lokalnya menjadi seperti yang tertera pada slide. Lalu kita klik no shutdown, lalu exit. Begitu juga kita lakukan kepada LAN 2 dan R3. Lanjut. Untuk perintah verifikasi, umumnya itu perintah verifikasi itu ya show IP interface brief, running config, seperti yang tertera pada gambar. Lalu dalam kasus ini kita ganti P dengan IP versi 6. Lanjut, gambar di bawah ini akan mempermudah untuk menunjukkan topologinya. Itu the command output for R1. Ya, jika kita ketikkan show IP interface brief, maka akan tertampil IP interface-nya. Lalu kita gunakan juga yang perintah verifikasi show IP versi 6 interface brief, maka akan ditampilkan gigabit Ethernet-nya dan serial seller-nya. Lanjut, yang ini juga untuk menampilkan gigabitnya yang ada di dalam gigabit 0/0/0, kita ketikkan show running config interface giga Ethernet 0/0/0. Begitu juga dengan show interface yang satu lagi, gambar satu lagi, show interface gigabit 0/0/0. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Pada halaman ke-15 ini, terdapat komen sintaks yaitu R1 show IP interface gigabit internet 0/0/0. Artinya R1 menampilkan IP interface gigabit ethernet 0/0/0. Kemudian pada komen sintaks ini terdapat gigabit ethernet 0/0/0 is up, line protocol is up, artinya pada
pada IP address ini protokol jalurnya sudah habis. Kemudian lanjut ke halaman 16. Terdapat komen sintaks R1 show IPv6 interface gigabit Ethernet 0 per 0 per 0. Artinya komen sintaks ini akan menampilkan IPv6 interface gigabit Ethernet dengan jalur protokol yang telah habis. Kemudian di bawahnya terdapat komen sintaks yaitu R1 show IP route, di mana komen sintaks ini memiliki fungsi yaitu menampilkan route IP-nya dengan kode L yaitu lokal, C adalah connected, S static, R read, M mobile, dan B BGP. Kemudian lanjut ke halaman 17. Halaman 17, komen sintaks ini terdapat R1 show IPv6 route yang artinya menampilkan route IPv6 dengan routing table dan default yang dimiliki ada 5 entry. Kemudian keterangan di bawahnya yaitu the following peak output assume the S0 per 1 per 0 interface on R2 is configured and active, artinya pengikut ping output mengonsumsikan antarmuka S0 per 1 per 0 pada R2 dikonfigurasi dan diaktifkan. Selanjutnya yaitu filter command output. Pada filter command output ini terdapat 4 parameter penyaringan yang dapat dikonfigurasi setelah pipa dimasukkan, yaitu ada 4. Yang pertama section atau bagian. Fungsinya menampilkan seluruh bagian yang dimulai dengan ekspresi pemfilteran. Kemudian yang kedua yaitu include. Include mencakup semua jalur keluaran yang cocok dengan ekspresi pemfilteran. Kemudian yang ketiga exclude. Exclude berfungsi untuk mengecualikan semua baris keluaran yang cocok dengan ekspresi pemfilteran. Dan yang terakhir yaitu begin, yaitu menampilkan semua garis keluaran dari titik tertentu dimulai dengan garis yang cocok dengan ekspresi pemfilteran. Kemudian kita dapat melihat gambarnya seperti di bawah ini, di mana PC1 menghubungkan IP address 10.0.1.0/24 ke server 1, kemudian server 1 menghubungkan gigabit internet 0 per 0 per 0 ke router 1, kemudian di bawahnya PC kedua menghubungkan IP address 10.0.2.0/24 ke server 2, kemudian dihubungkan juga ke route 1. Kemudian gambar di sampingnya PC3 menghubungkan IP address 10.0.4.0/24 ke server 3, PC4 menghubungkan IP address 10.0.5.0/24, kemudian keduanya dihubungkan ke router 2. Setelah itu router 2 akan menghubungkan ke Internet Service Provider. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pada halaman yang ke-19. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel perutian IP. Nah, di sini ada sumber rute. Tabel perutian berisi, turunkan slide-nya sedikit. Tabel perutian berisi daftar rute ke jaringan yang dikenal, atau awalan dan panjang awalan. Sumber informasi ini berasal dari berikut, yaitu pertama, jaringan yang terhubung langsung, kedua, rute statis, ketiga, protokol perutian dinamis. Masuk ke slide ke-20. Di sini pada tabel perutian terungkap untuk setiap router setelah jaringan yang terhubung langsung, perutian statis dan perutian dinamis dikonfigurasi. Nah, masuk ke halaman yang ke-21. Di sini saya akan membahas prinsip tabel perutian. Ini adalah masalah yang ditangani oleh konfigurasi yang tepat dari protokol perutian dinamis atau rute statis pada semua perutian antar perangkat sumber dan tujuan. Nah, masalahnya adalah pertama, setiap router membuat keputusan sendiri berdasarkan informasi yang dimiliki dalam tabel routingnya sendiri. Yang kedua, informasi dalam tabel routing dari suatu router tidak perlu cocok dengan tabel routing dari router lain. Dan yang terakhir, informasi perutian tentang suatu jalur tidak menyebabkan inflamasi yang relaks.
Untuk halaman yang ke-22 akan dilanjutkan oleh teman saya. Routing table entries. Di sini kita melihat gambar. Gambar ini menampilkan entry table perutian IPv4 dan IPv6 pada R1 untuk rute ke jaringan jarak jauh. Untuk penjelasan gambarnya yaitu yang diberi label nomor 1 adalah route source. Ini mengidentifikasikan bagaimana route dipelajari. Yang diberi label nomor 2 adalah destination network. Ini mengidentifikasi alamat dari remote network. Yang diberi label nomor 3 adalah administrative distance. Ini mengidentifikasi route source terpercaya. Yang diberi label nomor 4 adalah metric. Ini mengidentifikasi nilai yang ditetapkan untuk mencapai jaringan jarak jauh. Yang diberi label nomor 5 adalah next hop. Ini mengidentifikasi IP address dari router selanjutnya kemana paket akan diteruskan. Yang diberikan label nomor 6 adalah route distance. Ini mengidentifikasi berapa banyak waktu yang telah dihabiskan sejak route dipelajari. Yang diberi label nomor 7 adalah exit interface. Ini mengidentifikasi antarmuka jalan keluar yang digunakan oleh outgoing packets untuk mencapai tujuan akhirnya. Turun. Oke. Directly connected networks. Jaringan yang terhubung langsung maksudnya adalah antarmuka aktif yang dikonfigurasi dengan alamat IP dan subnet max. Jaringan ini dilambangkan dengan kode status C dalam tabel perutian. Tabel perutian juga berisi root lokal untuk setiap jaringan yang terhubung langsung yang ditunjukkan oleh kode status L. Tujuan rute lokal adalah untuk menentukan secara efisien kapan ia menerima paket untuk antarmuka. Kemudian di sini ada gambar output dari jaringan yang terhubung langsung dari root lokal. Turunin. Oke. Rute statis. Setelah antarmuka yang terhubung langsung dikonfigurasi dan ditambahkan ke tabel perutian statis atau dinamis dapat diimplementasikan untuk mengakses jaringan jarak jauh. Rute statis dikonfigurasi secara manual. Rute statis menggunakan bandwidth lebih sedikit daripada protokol perutian dinamis. Kerugian utama penggunaan rute ini adalah kurangnya konfigurasi ulang otomatis jika topologi jaringan berubah. Terlihat slide selanjutnya. Oke. Di sini terlihat gambar yang menunjukkan contoh jaringan rintisan. Terlihat bahwa setiap jaringan yang terhubung ke R1 hanya akan memiliki satu cara untuk mencapai tujuan lain, baik ke jaringan yang terhubung ke R2 atau ke tujuan di luar R2. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk slide halaman 24, yaitu static routes in the IP routing table. Rute statis di tabel perutian IP untuk mendemonstrasikan perutian statis. Topologi pada gambar disederhanakan untuk menunjukkan hanya satu LAN terpasang pada setiap router. Gambar menunjukkan rute statis IPv4 dan IPv6 yang dikonfigurasikan pada R1 untuk mencapai 10.04.0 jaringan di R2. Perintah konfigurasi adalah untuk demonstrasi saja dan akan dibahas pada modul lain. Ke halaman 25. Untuk penjelasan gambar, yaitu untuk mendemonstrasikan static routing, kita dapat melihat topologi pada gambar yang akan saya jelaskan, di mana topologi tersebut menunjukkan bahwa hanya ada satu LAN yang terpasang pada setiap router. Pada gambar diagram tersebut, dapat dilihat bahwa sedang terjadi proses routing, di mana terdapat PC1, switch 1, router 1, router 2, switch 3, dan PC3. Pada proses routing tersebut menunjukkan static route pada IPv4 dan IPv6 yang dikonfigurasikan pada router 1 untuk mendapatkan jaringan 10.0.4.0/24 pada router 2 atau R2. Kita menggunakan perintah IP route 10.0.4.255.255.255.0 10.0.3.2, di mana nilai 10.0.4.0
merupakan remote alamat jaringan IPv4. Sedangkan nilai 0, 10.0.0.3.2 merupakan alamat IPv4 next hop router. Kemudian untuk IPv6, kita akan menggunakan perintah IPv6 root 2001.db8.acad.4 di mana nilainya merupakan remote alamat IPv6. Sedangkan nilai 64.2001.db8.acad.3 merupakan next hop router alamat IPv6. Maka dengan menjalankan perintah tersebut, kita mendapatkan output bahwa entry static root IPv4 dan IPv6 pada R1 mencapai 1.0.0.4.0/24 pada jaringan R2. Dapat kita lihat bahwa kedua entry routing menggunakan kode status dari switch yang menunjukkan bahwa root dipahami oleh static root. Kedua entry tersebut juga menyertakan alamat IP dari router next hop melalui IP address. Static parameter pada akhirnya akan menampilkan perintah static root. Dapat kita lihat pada outputnya ialah parameter akan menampilkan perintah show IP root static beserta kodenya dan kode dari switch. Kemudian juga menampilkan perintah show IPv6 root static dan akan menampilkan static routing table dan juga gambar. Kemudian ke halaman 26, yaitu rute dinamis di tabel perutian IP. Pada contoh sebelumnya menggunakan rute statis ke jaringan, rute statis ini tidak lagi dikonfigurasi dan OSPF sekarang digunakan untuk mempelajari secara dinamis semua jaringan yang terhubung ke R1 dan ke R2. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah rute default. Rute default ini mirip dengan gateway default pada host. Rute default menentukan router next hop untuk digunakan ketika tabel routing tidak berisi rute tertentu yang cocok dengan alamat IP tujuan. Rute default dapat berupa rute statis atau dipelajari secara otomatis dari protokol perutian dinamis. Rute default memiliki entry rute IPv 40.0.0.0/0 atau entry rute IPv6/0. Ini berarti bahwa 0 atau tidak ada bit harus cocok antara alamat IP tujuan dan rute default. Sebagian besar router perusahaan memiliki rute default di tabel perutaannya. Ini untuk mengurangi jumlah rute dalam tabel routing. Ke gambar. Pada gambar, router R1 dan R2 menggunakan OSPF untuk berbagi informasi perutian tentang jaringan mereka sendiri. R2 memiliki rute default statis ke router ISP. R2 akan meneruskan paket apapun dengan alamat IP tujuan yang tidak secara spesifik cocok dengan salah satu jaringan di tabel perutiannya ke router ISP. Ini akan mencakup semua paket yang ditujukan untuk internet. R2 telah berbagi rute dengan ke gambarnya saja. Ke gambar sebelumnya tadi. Ya. R2 telah berbagi rute default dengan R1 menggunakan OSPF. R1 sekarang akan memiliki rute default di tabel perutaannya yang dipelajari secara dinamis dari OSPF. R1 juga akan meneruskan paket apapun dengan alamat IP tujuan yang tidak secara spesifik cocok dengan salah satu jaringan dalam tabel perutaannya ke R2. Ke selanjutnya. Struktur tabel perutian IPv4. Dalam tampilan rute IP output ini, perhatikan bahwa beberapa entry rute dibenarkan sementara yang lain menjorok. Ini didasarkan pada bagaimana proses perutian mencari tabel perutian IPv4 untuk kecocokan terlama. Ini semua karena pengalamatan berkelas. Meskipun proses pencarian tidak lagi menggunakan kelas, struktur tabel perutian IPv4 masih mempertahankan format ini. Selanjutnya, di sini yang sebelumnya ke gambar entry menjorok dikenal sebagai rute anak.
entry rute diidentasi jika itu adalah subnet dari alamat kelas full atau jaringan kelas A, B, atau C. Jaringan yang terhubung langsung akan selalu diidentasi karena alamat lokal antarmuka selalu dimasukkan ke dalam